itulah sebetulnya yang sukses, banyak tantangan. Kalau takut tantangannya jangan ingin maju, karena hidup ini pada intinya adalah perjuangan. Kalau takut berjuang ya jangan hidup, kan begitu intinya ya. Lalu salam kepada Nabi Muhammad SAW, semua dimuliakan dan keluarganya, sahabat mereka semuanya. Yang saya hormati Pak Sumedi selaku guru pendamping atau guru katakanlah sebagai mentornya dan teman-teman guru di sini, di anak-anakku. Tolong membantu guru di siswa yang tapi jangan ada ya, kita mendingan fair aja. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas boleh tanya langsung, karena ini juga diharapkan bukan hanya mengikuti tahunan setahun sekarang, kedepannya ini tiap tahun ini ada harus ini itu penggerak ya, asal bergeraknya itu kebaikan untuk kemaslahatan, yang bergerak itu yang bukan. Dan pemerintah juga tidak akan mengizinkan kalau bergerak untuk kejelekan, tidak akan ditampilkan. Untuk apa maksudnya ini di sini, untuk apa? Maksudnya juga nggak mau apa yang menyinggung orang yang tidak ini. Sebenarnya untuk menjadi guru penggerak boleh dikatakan gampang, boleh dikatakan susah. Gampangnya karena kalau kita mau berusaha, insya Allah lulus. Nah, kalau tidak ada kemauan untuk berusaha, yang mana mungkin lulus begitu, sama dengan siswa juga gitu ya. Nah kebetulan sudah berapa hari saya itu ya, sebulan. Masuk bulan yang kedua ya. Nah masuki bulan kedua, jadi selalu disibukkan dengan kegiatan saya sebagai guru mengajar, juga CGP calon guru penggerak. Oleh karena itu ya nanti dibantu teman-teman ya, sehingga kami lancar, tugas juga lancar, sehingga ke depan ada hasil. Memang sekarang tidak akan terasa, terasanya ke depan, baik untuk yang bersangkutan atau untuk yang lembaga yang sebenarnya ke depan. Karena itu butuh suatu kontinuitas, suatu kegiatan yang terus-menerus harus dilaksanakan dan bervariasi. Dan dengan lulus yang begitu sebagai calon guru penggerak, kemudian selalu menginspirasi, selalu ada inovasi dalam pembelajaran, sehingga betul-betul ada hasilnya, karya nyatanya itu ada, bisa oh iya ini loh hasil karya guru penggerak. Mohon maaf, ini dua yang namanya semula kurang bagus jadi bagus, itu namanya yang kurang rajin jadi rajin, ya umpamanya dalam pembuatan aktivitas itu tadinya kurang bersemangat, sekarang bersemangat enggak. Itu berarti minimalnya ada nilai plusnya kan. Kalau jadi guru penggerak, sebelum jadi guru penggerak dan setelah jadi guru penggerak tidak ada nilai plusnya, nah itu berarti tidak mau bergerak. Ya berarti maunya apa? Berdiri TK baca di sini Pak. Ya jadi Anda mungkin masyarakat politik, tapi memang politik karena ada kesibukan kader karena dibolak-balik gitu ya, maklum yang namanya anak di sini kalau ada gurunya ya pasti ribut. Tadi makanya saya berdiri di paling enam ya nanti saya kenapa saya kedengaran dari sana, makanya saya izin di sana. Kenapa? Karena suka ya apa ya tadi ya? Iya. Seperti itu. Tapi boleh dikatakan anak seperti itu. Ya makanya bajunya mengarahkan ke yang benar. Barangkali dari saya maaf, bukan berarti saya mengerti bagaimana dan bukti maaf dari berkata yang kurang berkenan. Kalau dari budaya saya minta ya, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya dan saran-saran untuk perbaikan kita ke depan untuk lebih baik di sekolah kita yang berikut ini Bapak Ibu Guru, saya ingin menampilkan tentang visi dan misi. Oh iya, astagfirullah. Iya, selanjutnya Mas Sumedi mangga waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu serta anak-anak murid SMP ini kelas berapa ini? Kelas 9 semua ya? Kelas 9 yang saya
dicucuknya lah. Orang Iya. iya, Iya, iya. saya angkat topik itu tadi usungnya ada calon apa. Jadi saya di sini ini membantu Ibu Tuti ini mensukseskan Ibu Tuti untuk menjadi guru penggerak bukan calon lagi. Ini kan C-nya dihapus Pak. Iya. Karena di bulan kedua ini alhamdulillah Pak, ini sangat-sangat keteteran ya Ibu Tuti. Saya tanya udah lihat di LMS-nya tuh, karena banyak banget kegiatan tuh Pak. Kalau dihitung jam kayaknya sih dari saya PP-nya aja dari mulai jam 1 siang sampai jam 10 malam tuh untuk membaca nggak selesai Pak, saking banyaknya itu modulnya. Kayaknya saya nggak kuat sampai jam 10 malam nanti ketiduran. Saya kerjakan lagi sebelum subuh sampai belum selesai lagi. Namanya kesehatan sama video. Tujuan saya kesini ini memfasilitasi Ibu ini supaya sukses Pak. Iya. Dengan beberapa trik untuk mengatasi tersebut, karena saya pernah mengalami seperti Ibu Tuti. Saya akan berbagi praktek baik kepada Ibu Tuti gimana caranya ini untuk permasalahan yang dihadapi Ibu Tuti supaya bisa terselesaikan dengan metode yang praktis. Karena itu alhamdulillah Bapak Ibu mohon kerjasamanya tentang ini kan tugasnya Ibu Tuti. Ya sekiranya ini dengan dikasih kepercayaan dari Ibu Tuti mangga diisi dengan apa adanya, tetapi usahakan dikasih nilai yang terbaik lah buat Ibu Tuti, karena ini jangan sampai menghambat. Soalnya Bapak Ibu semua itu satu persatu Bapak Ibu tadi upload sama Ibu Tuti sampai jam 23.59 tugas Bapak Ibu yang ini diupload lagi Ibu Tuti, dan for semua 5 siswa, 5 guru, 1 sekolah, dan pribadinya juga ada lagi. Ini diupload di LMS Ibu Tuti, ada di dunia semuanya nih nama siswanya itu seperti kotak-kotak ini ada di LMS, semuanya diupload. Ini membutuhkan waktu dan tenaga. Oleh karena itu minta dinilai dengan menurut Bapak Ibu ini semacam dukungan lah, dukungan nilai yang terbaik bagi Ibu Tuti. Saya minta dan harapkan. Mungkin harapannya untuk Ibu Tuti ke depan, Ibu Tuti jaga kesehatan Bu, jaga kesehatan, maksimalkan waktu, terus yang kedua berbagi berbagi tentang pribadi dengan keluarga, itu manajemen waktunya Bu. Jadi usahakan dulu kita itu kewajiban dulu di sekolah Bu, karena kebanyakan LMS bukanya itu jam 1 siang. Jadi usahakan kewajiban dulu dipenuhi di sekolah, terus jam 1-nya kita eksplorasi dulu biasa di ruang LMS lah. Saya biasa jam 10 malam menjadi 1 pagi Pak. Iya. Oleh karena itu saya ucapkan kepada Ibu Tuti selamat, udah sampai kalau presentasi 2 bulan itu kalau selesai modul sekarang Ibu Tuti udah 40% Pak. 40%, tinggal 60%-nya. Kalau perjalanan itu udah 2 bulan Pak. Tinggal 4 bulan itu dipotong 3 bulan lagi Ibu Tuti. Sampai bulan April insya Allah selesai. Tapi jeda ada di bulan Desember, Januari ada jeda biasanya. Libur sekolah, libur LMS biasanya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Tuti untuk melakukan diskusi visi dan perubahan yang digagas oleh Ibu Tuti. Terima kasih Mas Medi atas sambutannya. Berikut ini saya paparkan visi dan misi saya tentang sekolah kita. Dimulai dari pertama saya memasuki inisiatif langkah 1 dia perubahan ya berarti ya Pak. Oke, ini yang dimulai dari awal saya belajar sebagai calon guru penggerak, saya mempelajari tentang refleksi filosofi pendidikan nasional. Di sini saya menyadari bahwa ternyata murid kita itu dari awal itu sudah memiliki bawaan dari rumahnya. Dia tidak semata-mata kertas kosong, tetapi
tetapi ada yang berisi dari rumahnya. Murid-murid kita memiliki minat dan bakatnya tersendiri. Oleh karena itu kita sebagai guru perlu menuntun murid agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu tugasnya adalah menuntun murid agar mencapai kemerdekaan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat yang berbahagia. Dan dari seluruh refleksi, dari seluruh filosofi yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara itu, ternyata saya melihat semuanya sudah tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian dari sini, dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, maka nilai-nilai guru penggerak yang seharusnya tidak hanya ada di dalam diri saya sebagai calon guru penggerak, tapi seluruh guru itu seharusnya memiliki sikap yang berpihak kepada murid. Di sini guru seharusnya memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bersikap kolaboratif baik itu dengan murid, dengan orang tua murid ataupun dengan rekan sejawat, selalu reflektif terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukannya, mandiri melakukan segala kegiatan dan inovatif melakukan pembelajaran. Jika misalnya di dalam pembelajaran itu ternyata ada hal yang tidak sesuai seperti kekurangan fasilitas ataupun pembelajaran yang menggunakan teknologi, maka guru harus inovatif untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian dilanjutkan, saya mempelajari tentang dari peran guru penggerak ini, nilai guru penggerak. Nah, kemudian setelah memiliki nilai-nilai guru penggerak ini, saya belajar untuk bagaimana berperan sebagai guru yang benar, yaitu saya harus menjadi pemimpin dalam pembelajaran, saya harus menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dari kesemuanya ini memang tidak semuanya saya dapat melaksanakannya secara langsung, tetapi saya akan terus berusaha untuk melaksanakan peran guru penggerak tersebut agar memajukan sekolah kita. Kemudian dari nilai dan peran guru penggerak yang selalu saya berusaha saya lakukan, maka saya berharap dapat melakukan perubahan positif di sekolah melalui prakarsa perubahan dan visi guru penggerak yang saya lakukan. Berdasarkan inisiatif prakarsa perubahan ya namanya, dari aset, tantangan, aksi dan pembelajaran yang bisa saya lihat. Saya melihat di sini aset yang dimiliki oleh siswa kita itu hampir semua siswa sudah memiliki gadget dengan kuota yang full juga, saya melihat seperti itu, dan guru-guru yang aktif dan kreatif, maka ini bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran. Tantangannya, gadget yang dimiliki siswa itu ternyata tidak digunakan untuk benar-benar belajar, tetapi hanya pulang sekolah mainan game, pulang sekolah scroll sosmed, bahkan di sekolah pun seperti itu. Maka sebagai tantangannya, saya melakukan aksi berupa saya meminta siswa untuk mencari informasi di sosial media ataupun dari mesin pencarian Google, artikel-artikel ilmiah. Di beberapa kelas sudah saya terapkan, seperti di kelas 9C, 9D, dan 9I itu sudah mulai diterapkan. Kemudian pembelajarannya dari artikel ilmiah tersebut, saya harap siswa dapat bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga dari inisiatif prakarsa perubahan itu saya melakukan tahapan-tahapan inquiry apresiatifnya, yaitu menghasilkan visi. Ini visi awal saya sebelum saya mempelajari modul tentang visi guru penggerak. Akhirnya setelah mempelajari modul visi guru penggerak, saya mewujudkan visi untuk diri saya sendiri, yaitu terwujudnya generasi yang religius, cerdas, dan berakhlak mulia. Jadi dari kesimpulan yang sudah saya lakukan dari awal menjadi guru penggerak adalah setiap guru penggerak memiliki visi dan tujuan akhir yang sama, yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar
dewantara. Jika guru penggerak konsisten mengamalkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri dan memaksimalkan peran diri dan kompetensi sebagai guru penggerak, maka perubahan positif akan dapat dicapai dalam mewujudkan visi guru penggerak yang dirancang dengan menggunakan metode inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Nanti saya mau loncat ke sini. Ini itu adalah visi saya. Sekarang saya ingin menampilkan diskusi yang ingin kita lakukan hari ini. Ya. Tentang tujuan kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita, bukan tujuan, kegiatan kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah kepada murid di masa yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu Guru, saya meminta partisipasinya. Menurut kita, kita sebenarnya memimpikan murid yang seperti apa? Apakah ada yang ingin memberikan pernyataannya tentang kita tuh memimpikan murid yang seperti apa sih? Barangkali ingin mengatakan itu, dipersilahkan. Dan yang berakhlak mulia, saya nggak ditulis ya di sini. Berakhlak mulia. Kita bukan murid yang berakhlak mulia itu. Pak Story barangkali mau menambahkan atau Luis yang berakhlak mulia. Oh, ini intinya sih tertib, bukan yang apa sih, etikanya, menjaga tata tertib dan beretika Beretika. ya. Jadi kita mengenal murid yang cerdas, berakhlak mulia dan bertanggung jawab akan bangsanya. Bertanggung jawab, betul sekali. Murid yang bersopan santun. Betul sekali. Kita di sini sekarang udah mulai lulusan. Bersopan santun. Etika dan mengedepankan adab, karena tanpa adab ini tidak ada artinya. Betul sekali. Jadi di sini kita sebutkan bahwa kita sekarang memimpikan murid yang memiliki sopan santun, berakhlak mulia, bertanggung jawab, memiliki adab ya. Ilmu tanpa adab itu tidak ada. Betul sekali, saya sepakat dengan Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah apa ya? Kalau dari saya sendiri, saya percaya bahwa murid kita itu sebenarnya awalnya itu baik, tidak ada murid yang nakal. Semua murid itu baik, hanya saja lingkungan yang membawa mereka menjadi kurang baik, kurang pantas menurut kita. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu sekalian? ya setuju. Dari lingkungan, terutama dari lingkungan keluarga. Betul, lingkungan keluarga dan terutama lingkungan sosial media yang mana Bapak? Oke, dilanjutkan. Di sekolah kita mengutamakan apa ya Bapak Ibu? Kalau saya sendiri kita mengutamakan tentang sikap tanggung jawab. Barangkali Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab sebagai pelajar. Barangkali dari Bapak Ibu Yuli sedang tidak fokus ya Bu. Ini apa aja dulu. Ada yang ingin disampaikan? Lanjut, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa ya? Saya tuh murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa Pak? Ibu dulu. Ya, apa? Dari pasti Apa lanjut? ada yang ingin mengungkapkannya, mangga Bapak Ibu sekalian. Murid di sekolah kita sadar betul. Kira-kira murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita sebagai guru untuk membimbing siswa gitu ya. Kita warga sekolah ini yakin untuk, kalau saya sendiri yakin untuk membimbing siswa menjadi manusia yang merdeka dan sebagai manusia dan anggota masyarakat yang merdeka dan bahagia. Kalau dari Bapak Ibu sekalian bagaimana? Menjadi warga yang Bermanfaat, memiliki dirinya sendiri dan kepada anggota masyarakat yang
kita dan warga di sekolah paham bahwa kalau saya sendiri, kita dan warga sekolah paham bahwa pendidikan itu sangat penting untuk bekal di masa depan gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Saya tadi melihat di depan di lobi, ternyata visi sekolah kita itu adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi dan berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Kalau saya melihat ini visinya sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang profil pelajar Pancasilanya sudah sesuai. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah sepakat dengan ini? Ya, sepakat Bu, karena salah satunya dengan ada sholat berjamaah itu kan masuk ke situ. Berlandaskan iman dan takwa, betul ya Pak, dengan adanya sholat Ya, berjamaah. walaupun belum 100% tapi kan dalam tahap perbaikan terus. Termasuk juga kegiatan mengaji di hari Jumat ya Pak, biasa betul sekali Pak. Baiklah, saya lanjutkan. Kesimpulannya, jadi visi kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, visi sekolah kita dan program-programnya juga sudah mendukung untuk tercapainya visi sekolah tersebut. Baiklah, nah perilaku apa dari kita yang mencerminkan terwujudnya visi tersebut sebagai guru? Kalau saya sendiri sebagai guru, perilakunya saya hadir di tepat waktu di kelas, kemudian saya juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid. Ada yang mau menambahkan? Memperlakukan siswa memperlakukan siswa dengan baik. Bedakan latar belakang. Ya betul sekali ya. Bedakan kan nanti anak kan ada yang pintar, ada yang merasa gitulah. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan. Betul. Karena pada dasarnya semua siswa punya potensi. Tinggal bagaimana kita menggalinya aja. Menjadi teladan. Menjadi teladan. Oh iya betul. Punya Guru itu potensi, adalah punya teladan kualitas. bagi siswa, memberikan contoh yang baik ya. Tinggal kitanya aja mengarahkan kemana. Guru bersikap ramah, betul sekali. Guru harus bersikap ramah pada siswa. Harus banyak kesabaran ya Pak ya. Bu Yesi bagaimana Bu Yesi? Ya guru ya contoh yang baik lah intinya. Oh betul, contoh yang baik. Guru itu harus digugu dan digugu seperti yang kepala sekolah selalu. Boleh ramah Bu, tapi disiplin itu ditegakkan. Ya boleh ramah, tapi kedisiplinan harus ditegakkan. Oh iya, Karena disiplin. tanpa disiplin ya sia-sia juga. Iya. Kedisiplinan. Ramah boleh ramahnya, tapi ya disiplinnya harus ditegakkan. Ramah dan tetap tegas ya Pak ya. Guru sebagai fasilitator pendidikan, betul sekali ya Pak. Bagaimana sebagai murid anak-anak bisa nanti sebagai murid gimana ya untuk menghormati guru? Menghormati guru betul sekali. Apalagi dengan teman sebaya, bagaimana dengan teman sebaya seharusnya? Saling menghormati. Disiplin dalam belajar, betul sekali. Oh, tidak boleh ada pembulian, betul sekali. Yang beliau bukan udah nggak zamannya bully. Rahma mau mengatakan sesuatu? Rahma, ibunya juga bagus. Apa jawabannya? Oh, betul sekali. Dengarkan penjelasan guru dengan baik. Apa mau menambahkan? Baik Pak. Enggak, oke. Sebagai orang tua murid atau wali, kalau saya sendiri sih sebagai orang tua murid, saya akan mendampingi putri saya untuk belajar dan memfasilitasi segala kebutuhan belajarnya dia ya. Mungkin kita sepakat ya seperti itu sebagai orang tua murid ya Pak ya. Baiklah. Ini perlu dibahas atau nggak usah? Lanjut Bapak ini. Lanjut dulu ya. Baiklah, ada beberapa pertanyaan di sini. Ada yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut? Dari yang sudah kita diskusikan tadi tentang peran guru dan peran siswa, saya berkesimpulan bahwa kita perlu menjadi orang yang bertanggung jawab dan menjadi disiplin. Guru sebagai fasilitator pendidikan gitu ya. Ada tambahan barangkali Pak Sri? Untuk poin 1 itu mendorong kolaborasi dengan orang tua. Oh iya betul, tambahan ya. Lupa kan, jadi kita melewatkan orang tua, mendorong kolaborasi dengan orang tua. Ya, karena kadang orang tua dengan guru jadinya kurang
berprestasi Bu, tapi tanpa memberikan orang tua sama aja bohong kan. Minimal kita kasih tahu orang tua bahwa anak kita di SMP ini berprestasi, ini mau diapakan ini, mau kemana kan. Nanti dari hasil diskusi penyampaian dari sekolah ke orang tua ada keseimbangan, saling mendorong kan. Jadi akan tercapai sebagai pekerjaan tersebut. Ya, betul sekali Pak. Perlu ada komunikasi dulu untuk menjalin kesepakatan. Dan memang ketika anak mengikuti program sekolah pulang sore itu harus ada kesepakatan dengan orang tua juga kan. Jangan sampai orang tua marah-marah ke sekolah karena anaknya pulang sore, padahal kegiatan yang dilakukan anak adalah kegiatan yang positif. Gitu. Oke, lanjutkan ke yang ketiga. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kegiatannya ya, kegiatannya kegiatan apa ya? Melaksanakan diskusi ya. Kegiatan di sini kalau hari Senin upacara Temuan bendera, kemarin ya. untuk hari Selasa kami pendekatan dari wali kelas dengan wali kelas dengan siswanya peserta didik kami. Kemudian hari Rabu kami melakukan setoran hafalan surat Al-Mulk. Setoran hafalan. Kadang literasi, tergantung wali kelasnya mau ngapain. Kalau saya sendiri biasanya setoran hafalan Al-Mulk, karena literasinya ada lagi hari Sabtu. Untuk hari Kamis kebersihan dan hari Jumatnya mengaji Yasin. Kalau P5-nya sekarang udah lagi terakhir. Membuat buku Pak. Kalau kelas 9 khusus pelajaran terakhir, anak itu wajib bisa membaca bacaan sholat kan? Wajib. Salah satu syarat untuk lulusannya. Kenapa? Karena di sini programnya ada sholat berjamaah Bu. Jadi kita harus nyambung. Saya bentuk non yang tambah nilai itu. Karena kita harus nyambung sehingga anak yang nggak bisa dengan adanya wajib, karena saya setiap bulan pasti suruh apalan Bu, suruh setor. Ada koordinator semacam yang bikin jadwal atau gimana? ada di tempel di dalam kelas itu setoran hafalannya berapa ayat dalam Jadi nyambung tuh Pak, jadi jangan hanya kita suruh sholat tapi anak bisa baca. Karena siswa kita yang pun Pak, bagian yang ngerti agama cuma beberapa gitu. Jadi perlu ada keseimbangan. Kita dorong dari sisi pelajaran yang Oke, lanjut yang terakhir ya. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini berdasarkan visi yang saya buat sendiri dan prakarsa perubahan yang saya buat sendiri. Langkah konkret saya adalah saya akan mengajak murid untuk bijak dalam menggunakan gadgetnya berupa lebih sering dari dibandingkan sosial media hanya sebagai hiburan, tetapi menjadikan sosial media sebagai bahan untuk menambah ilmu, yaitu membaca artikel-artikel ilmiah dan menganalisisnya sehingga murid-murid dapat berpikir kritis, bernalar kritis, dan saya berharap kalau bisa gitu, bonusnya siswa itu bisa membuat sendiri artikel ilmiahnya dengan studi kasus yang bisa dilakukannya dia. Rancangan waktunya saya kemungkinan membutuhkan waktu sekitar sampai awal bulan Desember, karena yang namanya proses pembuatan artikel itu tidak bisa 1 hari 2 hari.